Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya ada perwakilan dari IWOS, kebetulan posisi di National Coordinator Institusional dan Financial. Nah, ini menindaklanjutin yang tadi, bahwa tadi pagi Pak William J. Parente sebagai Chief of Party menegaskan bahwa IWOS itu berkomitmen untuk meningkatkan akses air bersih dan sanitasi. Sehingga kami, IWOS Plus, itu kemudian sering melakukan diskusi dengan kebetulan di Kementerian PUPR, yaitu Bu Marsha dan teman-teman. Kemudian mendiskusikan permasalahan ini. Bisa ini Mas tayangannya? Sebentar. Nah, jadi kemudian slide kedua, Mas. Nah, kolaborasi Kementerian PUPR dan IWOS Plus. Nah, kami melakukan kolaborasi dengan PUPR khususnya untuk sanitasi. Kita membantu dengan Kementerian PUPR untuk menyiapkan pedoman-pedoman yang diperlukan supaya membantu daerah dalam hal, misalnya yang pernah kita lakukan adalah menyiapkan bagaimana kelembagaannya terlibat dalam bagaimana integrasi air minum dan air limbah, kemudian menilai kesiapan institusi. Jadi artinya bahwa tidak semuanya, jadi nanti karena ini adalah integrasi air minum dan air limbah, kita mau melakukan screening awal. Lalu kita siapkan tools bagaimana menilai apakah misalnya PDAM itu sanggup atau layak mengelola air limbah domestik. Kemudian kita juga menyiapkan dan menganggarkan kebutuhan biaya operasional. Jadi membantu pihak-pihak atau institusi yang akan melakukan pengolahan limbah domestik, akan kita bantu untuk bagaimana menghitung atau menghitung anggaran untuk kebutuhan biaya operasional. Dan selanjutnya kita juga telah menyiapkan pedoman bagaimana menghitung tarif yang diperlukan supaya pengelolaan air limbah domestik itu institusinya adalah full cost recovery. Termasuk di dalamnya adalah kita akan menghitung subsidi kalau memang itu diperlukan. Kemudian slide selanjutnya. Nah, pedoman yang telah kita siapkan itu adalah pedoman penilaian kesiapan PDAM untuk pengelolaan air limbah domestik atau lumpur tinja. Pedoman ini memang disiapkan untuk menilai kesiapan PDAM dalam pengelolaan air limbah. Karena dulu pesannya bahwa apakah seluruh PDAM mempunyai peluang atau layak mengelola air limbah. Nah, itu menjadi berdebat apakah seluruh PDAM yang sehat atau PDAM yang bagaimana yang layak mengelola air limbah domestik. Sehingga kita bersama-sama dengan Kementerian PUPR menyiapkan toolsnya tadi, kemudian kita menyepakati parameter apa yang harus dinilai, kemudian akhirnya menyimpulkan dan membuat scoring berapa dari PDAM-PDAM tadi yang bisa melakukan atau memperluas tugasnya selain air minum juga mengelola air limbah. Pedomannya tidak berhenti sampai di situ, tapi kemudian kita tambahkan juga dengan bagaimana menghitung tarif air limbah domestik untuk setempat dan terpusat. Jadi kita memberikan permintaan dari PU, kita coba siapkan semuanya. Nah, pedoman perhitungan air limbah ini juga bentuknya sudah dalam bentuk Excel, kemudian ini juga bisa hasilnya akan digunakan sebagai bahan advokasi dari institusi kepada pemerintah daerah bila ingin untuk mengajukan proposal tarif air limbahnya. Lanjut, Mas. Nah, ini kenapa disebut peluang integrasi? Nah, ini latar belakangnya bahwa PDAM yang sehat itu berdasarkan laporan BP SPAM buku kinerja tahun 2020
itu PDAM yang sehat itu adalah 239 PDAM dari 387 PDAM. Jadi pangsanya, potensialnya sangat tinggi. Dan kenapa kita menunjuk atau mengajak PDAM untuk integrasi untuk pengelolaan air minum dan air limbah? Karena PDAM sampai saat ini yang mempunyai keahlian atau pengalaman dalam pengelolaan pelanggan dalam jumlah yang besar, kemudian sanggup mengelola database pelanggan dan kemudian bisa mengkolek dana dengan baik. Nah, dari PDAM yang sehat tadi 239 itu yang cakupannya di atas 60% itu hanya ada 20 PDAM dari PDAM sehat. Lalu PDAM itu yang tadi seperti saya sampaikan mempunyai pengalaman dalam pengelolaan pelanggan. Dan kemudian tahapan pengelolaan ini berdasarkan hasil studi integrasi air minum dan air limbah tidak seluruhnya bisa langsung diserahkan kepada pengelolaannya kepada PDAM. Beberapa PDAM menginginkan bertahap karena yang selama ini mungkin air limbah domestiknya dikelola oleh UPTD, kemudian ini akan dikerjasamakan dengan PDAM. Maka tidak seluruhnya langsung diserahkan kepada PDAM, tapi bertahap. Nah, ini yang kita bisa opsi bahwa pengelolaan itu mulai misalnya dari PDAM hanya mengelola untuk pengelolaan pelanggan, penjadwalannya, lalu mengangkutnya, monitoring pengangkutannya, mungkin pengolahannya diserahkan kepada yang lainnya. Lalu kalau PDAM sanggup, dia bisa mengelola pelanggan, pengangkutan, dan pengolahan limbah. Nah, ini yang perlu kita hati-hati. Kenapa? Karena di akuntingnya PDAM, bila aset itu masuk ke dalam buku asetnya PDAM, maka penyusutan sudah mulai diberlakukan. Dan kalau penyusutan diberlakukan sedangkan pemanfaatan asetnya masih kecil, maka ini yang kita hati-hati sekali. Jangan sampai pada waktu PDAM mengelola air limbah domestik, maka kinerjanya bukan membaik, malah memburuk. Nah, berdasarkan inilah maka kita membuatkan toolsnya. Bisa lanjut, Mas? Kita buatkan toolsnya. Nah, toolsnya ini sudah melakukan pembahasan beberapa kali. Mudah-mudahan ini finalnya, dan kalau nanti ada ini kita bisa revisi kalau ada masukan lagi. Bahwa yang kita nilai adalah teknis, keuangan, dan kelembagaan. Di dalam teknis itu yang kita hitung adalah cakupan pelayanan. Kenapa cakupan pelayanan ini menjadi penting adalah kalau PDAM-nya cakupan pelayanannya masih rendah, mungkin kita tidak mereferensikan untuk mengerjakan pengelolaan limbah domestik. Karena untuk air minumnya saja masih di bawah dari yang dipersyaratkan. Kalau yang dipersyaratkan di sini adalah bahwa di atas 80% atau di atas 60% lah, baru PDAM dianggap skornya lebih bagus. Lalu dari sisi teknis lagi adalah tingkat pelayanan. Kalau tingkat pelayanan PDAM-nya masih di bawah 24 jam, jadi pelanggan menerima airnya di bawah 24 jam, maka kami tidak merekomendasikan untuk mengelola limbah domestik. Kami merekomendasikan bahwa air minum harus fokus dulu di air minum sampai kinerja pelayanannya baik. Kemudian tingkat penagihan. Kenapa tingkat penagihan? Kenapa? Karena kalau banyak tingkat penagihannya rendah, berarti banyak komplain, berarti pelayanannya tidak baik. Nah, kami tidak menginginkan dengan adanya mengelola limbah domestik akan membuat kinerja PDAM menjadi turun. Lalu dari sisi keuangan yang kita lihat adalah misalnya apakah kas PDAM cukup bagus, kemudian apakah PDAM memperoleh laba, kemudian apakah Pemda memberikan bantuan, bagaimana komputerisasi billingnya, karena ini terkait dengan database pelanggan. Kalau masih manual mungkin kami tidak merekomendasikan. Kemudian jangka waktu penagihan dan efektivitas penagihan. Jadi intinya bahwa PDAM yang akan mengelola limbah domestik secara teknis harus juga memenuhi tadi prasyarat, secara finansial tidak boleh dalam kondisi merugi karena kami
khawatir kalau nanti mengelola limbah domestik, kinerjanya tidak malah baik, malah kedua-duanya menjadi buruk. Lalu untuk kelembagaan yang kita lihat adalah rasio pelanggan, ini ada di PDAM. Jadi kalau rasio pegawai terhadap pelanggan sudah cukup baik, maka itu potensi yang sangat bagus karena PDAM bisa mengelola. Lalu Perda, apakah PDAM-nya tadi sudah membuat Perda atau belum? Lalu kemudian di bawah akan kelihatan bahwa ini akan dinilai, kemudian ada scoring. Scoringnya adalah kalau di atas 85 maka dianggap bisa mengelola, sudah bisa mendapatkan tambahan untuk mengelola limbah domestik lagi. Kalau di bawah itu maka perlu pengelolaan air bersihnya, air minumnya ditingkatkan dulu. Kemudian lanjut Mas. Sistem pengelolaan air limbah domestik seperti kita tahu ada tadi SPAL DT dan SPAL DS. Nah, saya lanjut saja bahwa SPAL DT ini ada dari perpipaan, kemudian ada pengolahan, lalu ada perpipaan, kemudian ada pipanya, kemudian ada pengolahannya. Sedangkan kalau SPAL DS dari truk, dari septic tank dibawa ke truk, dibawa ke IPLT. Lanjut Mas. Nah, ini diagramatiknya sebenarnya sama antara pedoman perhitungan tarif air limbah yang kita berikan, termasuk juga sistem terpusat dan setempat. Jadi Bapak Ibu yang ingin menghitung air limbah harus menyiapkan dulu dokumen kalau ini terpusat, operasional jaringan perpipaannya bagaimana, data IPAL-nya sendiri bagaimana, lalu data pengeluaran-pengeluaran yang terjadi dari pengelolaan limbah domestik sistem terpusat ini. Lalu setelah itu kita menyusun target teknis. Apakah ada penambahan sambungan baru atau tidak? Kalau di PDPAL apakah akan ada meter persegi lagi atau tidak? Siap. Lalu dari proyeksi target tadi, kemudian kita menghitung jaringan perpipaan, beban pengolahan, beban operasional. Biaya-biaya tadi akan menjadi dasar sebagai yang seperti kata Pak Aris tadi, harga pokok produksinya. Lalu kemudian kita simulasikan tarifnya, per golongan pelanggan bagaimana, lalu akan ketemu yang namanya tarif. Nah, tarif air limbah yang ditetapkan di awal perhitungan, itu biasanya masih harus kita simulasikan lagi. Karena pertimbangannya, apakah tarif itu akan terjangkau atau tidak bagi masyarakat. Kalau melewati batas keterjangkauan, maka yang harus diperbaiki adalah target teknisnya. Mungkin terlalu rendah, idle capacity-nya dari kapasitas produksi terlalu tinggi. Kalau itu sudah berhasil optimal dilakukan, maka yang paling akhir adalah subsidi. Jadi subsidi dari pemerintah daerah terhadap pengelolaan air limbah domestik. Kenapa? Karena hasil hitungnya bahwa tarif yang diberikan ke pelanggan itu lebih rendah dari harga pokok produksinya. Oke, ini yang terpusat, kemudian lanjut yang setempat. Nah, bedanya hanya data yang dibutuhkan itu apa saja, dan di kolom ke beban pengangkutan, kalau tadi adalah beban untuk jaringan, kalau ini adalah beban pengangkutan. Oke, saya kira ini sekian, selesai. Terima kasih atas ininya. Terima kasih. Nanti kita diskusi kembali. Baik, terima kasih Ibu Astri atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para peserta seminar FSM 6. Saya akan memulai untuk paparannya. Silakan. Ini berkaitan dengan terutama masalah kinerja keuangan, ya. Jadi terutama kalau kita bicara sustainability, tentunya kita bicara paling utama tentang finansial. Next. Ini outline-nya mengenai SPAL DT di Jakarta, SPAL D di Jakarta, kemudian kinerja teknik keuangan, tarif, tren pendapatan, biaya,
laba usaha, kemudian subsidi silang. Kita lihat sistem pengelolaan air limbah di domestik di Jakarta ada dua, ya, sistem perpipaan offset dan onset. Jadi PDPAL saat ini melakukan kegiatan usaha. Untuk yang offsetnya kita sudah mencapai cakupan layanannya hingga saat ini 13,33. Kemudian yang onset itu 9,59, totalnya 22,92. Ini kaitannya dengan tentunya kalau kita lihat nanti sebenarnya ujung-ujungnya masalah pembiayaan dari mulai investasi maupun di operasional. Lanjut. Komposisi pelanggan untuk perpipaan ini ada rumah tangga, niaga kecil, niaga besar, bangunan sosial, dan industri. Sampai tahun 2020 kemarin hasil audit jumlah pelanggan totalnya itu 2.735 dengan luas lantai layanan itu 14.075 780 meter persegi. Kemudian kita memulai untuk serius menangani SPADS, artinya penyedotan lumpur tinja, mulai tahun 2016 ya, 2017 kita terakhir ini memang fluktuasi ya untuk volume penyedotan. Memang ini gabungan dari layanan sendiri dan juga swasta. Total pelanggan ya, untuk tahun 2020 itu kubikasinya, jadi kita kalau bicara untuk yang penyedotan memang kubikasi itu total 19.000 sekian ya, tidak kelihatan saya. Kemudian lanjut next. Untuk tarif, jadi ada pendapatan, kemudian ada biaya. Kemudian pendapatan kita ada 3 sumber dari jaringan, pelanggan jaringan. Kemudian ada dari penyedotan, artinya yang SPADS. Kemudian ada lain-lain. Saat ini kita masih pada dasar tarif itu berdasar SK Gubernur Kepgub nomor 91 2012. Kemudian ada di biaya, itu ada beban pokok pengolahan, kemudian ada biaya sosialisasi, dan ada biaya administrasi umum. Nah, biaya ini tentunya untuk membiayai ada yang tadi SPADS-nya untuk penyedotan dan juga untuk perpipaan. Dari sana kita ada profit margin, kemudian itu kita compare dengan tarif yang ada. Jadi sebenarnya kita nanti bicara, kalau kita simulasinya, sebenarnya berapa tarif yang kita berlakukan itu dan larinya ke profit margin yang akan kita peroleh. Lanjut. Ini tren pendapatan, biaya, dan laba. Kalau kita lihat sebenarnya memang dimulai tahun 2014 kita sudah mulai naik ya pendapatannya, termasuk juga beban. Cuma ada kecenderungan tren menurun itu mulai 2018 dan seterusnya karena memang ada peningkatan beban. Jadi pendapatannya pertumbuhannya lebih kecil dibanding pertumbuhan dari beban itu sendiri. Akhirnya labanya menurun. Ini tentunya menjadi mungkin PR buat tahun ke depan bisnis PDPAL. Kalau kita masih ingin bertahan, tentunya harus meningkatkan baik dari yang SPADT maupun yang SPADS. Kita tahu untuk investasi untuk yang SPADT atau perpipaan ini membutuhkan waktu dan resources yang cukup besar. Sedangkan untuk yang
SPALDI S ini masih dalam kondisi saat ini masih boleh dibilang merugi ya. Lanjut. Ya, ini kita lihat, ini komposisi pelanggan SPADT. Kita lihat, kita punya pelanggan tadi sekitar 2.700 yang memberikan revenue yang di atas harga dasar, itu di niaga besar dengan jumlah mungkin sekitar 600-an. Dan ini mengcover dari pelanggan-pelanggan yang rumah tangga maupun sosial. Ini yang kita istilahnya menerapkan subsidi silang. Dan alhamdulillah memang masih beruntung. Cuma tadi kalau kita lihat ada tren penurunan laba. Ini nanti kita bisa lihat berikutnya. Next. Nah, ketika bicara kita ngomong SPALDI S yang sampai saat ini masih merugi, ini tentunya kita harus mengatasinya ya dari tadi laba yang diperoleh dari untuk layanan SPADT. Ini yang sekarang kita lakukan. Nah, upaya apa yang kita lakukan terutama tentunya memperbesar revenue dari SPADT, tapi juga harus berupaya mengurangi beban yang ada di SPALDI S. Memang kita lihat di komponen di SPALDI S itu ada di desludging service-nya, artinya di transportasinya, dan juga di pengolahan. Kita tahu di proses di transportasi, ini kita sudah menghitung. Sebenarnya kalau kita benar-benar bisa melakukan L2T2, itu bisa mengcover biaya desludging atau transportasi. Karena ketika kita bicara L2T2, tentunya ketika satu rate truk hanya melayani satu rumah dengan tarif yang ada, itu rugi. Dan itu udah yang mungkin sekarang masih terjadi di kita, di PDPAL. Kemudian di biaya pengolahannya dengan memakai tarif yang ada, itu sekitar minus karena kebutuhan biaya itu sekitar di real cost-nya itu 42.000 per meter kubik, cuma kita mendapatkan misalnya tarifnya itu 25.000, jadi artinya ada minus di situ. Jadi ini kombinasi atau gabungan minus di transportasi dan di pengolahan ini menjadikan rugi di pengelolaan SPALDI S. Dan ini sekarang menjadi harus ditanggung oleh income dari pendapatan di layanan perpipaan atas SPADT. Itu yang tentunya harus ada terobosan terhadap tadi di pengelolaan di SPADI S. Ini bisa jadi mungkin menjadi pembelajaran buat mungkin daerah lain yang sekarang saat ini mengelola SPADI S. Ini harus cermat dalam hal tadi pembebanan ya, dari mulai transportasi dan juga pengolahan. Lanjut. Oke. Terima kasih. Kira-kira jadi ini boleh bilang bahwa ketika kita bicara sustainability dan kita nanti pasti akan bicara mengenai tarif, ada dua layanan, sistem perpipaan dan SPALDI S. Kita tahu untuk pengembangan jaringan butuh resources yang cukup tinggi, dan kalau kita bicara komposisi pelanggan PDPAL yang memberikan revenue itu di komersial. Ketika kita mulai melayani untuk daerah non komersial, itu siap-siap kita harus menanggung, artinya revenue di bawah dari pengeluaran. Kemudian ketika bicara SPALDI S, itu ada dua komponen yang langsung membebani, yaitu biaya desludging, transportasi, dan juga
biaya pengolahan. Ini yang harus dipertimbangkan ketika kita kalau kita melakukan layanan tadi SPA DS. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bernama Patinses. Next, Mas. Yang bernama Patinses. Patinses berarti Paguyuban Tinja Servis Surakarta. Ya. Pada awal 2016 terbentuknya nama Patinses, Paguyuban Tinja Servis Surakarta. Awal mulanya sih 10 CV, Pak. Dan bertambahnya CV swasta sekarang berbadan hukum di 2021 yang berubah nama menjadi ASINDO, Asosiasi Sedot Sepiteng Swasta Indonesia. Sekarang jumlah anggotanya lebih dari 30 CV. Next. Manfaat paguyuban sendiri bagi kami sih menjalin relasi antar sesama swasta dan sesama swasta dengan PDAM. Dan sebagai wadah untuk berbagi pengalaman, ide, dan gagasan. Dan satu lagi dari kita untuk kita, dalam arti emergensi lapangan. Kan kita seorang swasta sih sedot WC, jadi kalau ada servis, kalau ada mesin rusak, kita share di grup aja, tinggal datang teman-teman langsung. Iuran untuk sosial, arisan. Next. Oh. Ini jati diri saya, Pak, CV. Saya mempunyai bisnis sedot WC. Dimulai di tahun 2013 yang saya beri nama Agung Jaya. Awal mula saya 1 unit dan wilayah pelayanan Surakarta dan sekitarnya. Ini dari minta orang tua, Pak. Lulus SMA minta usaha sedot WC. Kata orang tua, rumah 30 tahun aja belum disedot, kamu minta usaha sedot WC. Next, Pak. Karena saya memilih sedot WC ini tadi, Pak, memiliki potensi bisnis yang menjanjikan. Dan tingkat resiko kegagalan bisnis rendah. Lah apalagi kegagalan dari sedot WC? Nggak jalan juga, nggak kehilangan solar sih. Pegawai saya sendiri. Kota Surakarta memiliki tempat pengolahan limbah tinja IPLT yang memadai. Kota Surakarta juga sudah mempunyai paguyuban sedot tinja Patinses tadi yang berubah sekarang ASINDO. Enaknya Kota Surakarta itu dengan IPLT deket, Pak. Jadi maksimal kalau wilayah Surakarta itu 30 menit. Jadi mau bolak-balik itu cepat. Dan dukungan motivasi perubahan perilaku masyarakat dari BAB sembarangan beralih ke tangki septic. Dan adanya rencana pemerintah di Kota Surakarta yang menerapkan sistem penyedotan terjadwal. Nah, next, Pak. Ini awal mula LLTT di Surakarta. Di tahun 2014, Pak, kan saya tadi 2013 awal mula usaha. Dan 2014 saya diajak dari pihak IWOS untuk bekerja sama dalam bidang LLTT, L2T2, layanan lumpur tinja terjadwal, yang dipayungi PDAM Surakarta. Di tahun 2014 bulan Desember, akhir tahun, saya dikasih 300 SPK uji coba penyedotan tinja terjadwal. Dan yang tersedot di waktu itu 3 bulan 90 rumah atau SR, sambungan rumah. Dan 2015, 2016 kita masih uji coba terus. Masih banyak kendala, masih banyak yang perlu dibenahi tentang database, tentang pelanggan, tentang pengetahuan dari pemikiran pelanggan, dan tentang alamat yang
dulu dan sekarang pemekaran. Mulai lagi bulan Juli 2018, saya pertama kali penandatanganan kontrak kerja dengan PDAM Surakarta. Capaian di tahun 2018 271 SR L2T2. Karena masih banyak yang menolak pelanggannya, belum pada mengetahui tentang L2T2. Nah, di capaian tahun 2019 pelanggan udah mulai minta malahan 1420 SR, dan 2020 sama 1437 SR. Di tahun 2021 ini kita satu bulannya bisa 200 SR. Berarti kalau baru 4 bulan ini 500 lebih. Ini baru pertengahan bulan. Berarti kalau masih normal 200 kali 12 bisa 2.400-an per tahunnya. Total yang saya capai 3.372 SR L2T2. Next. Nah, ini gambaran penyedotan L2T2, Pak. Hari pertama peluncuran program L2T2, disurvei, barcode nomor pelanggan, terus penyedotan, kita buang ke IPLT juga di barcode. Next. Solo ini, Pak. Nah, pembuangan IPLT. Penandatanganan kontrak pertama. Berawal saya mau menikah, Pak. Saya sudah bisa minta orang tua langsung. Sekarang saya udah punya penambahan armada, dan pertama kali penambahan armada istri saya sebagai karyawan pertama. Nah, ini penambahan pertama. 2021 penambahan kedua. Sekarang udah punya teman banyak, dalam arti memberi lapangan kerja ke 6 orang.
belum ada LLTT dulu ya Pak ya, belum ada ya. Nah, belum berpikir ke fakultas manajemen, baru mikir bahwa ini kayak sepertinya ini pasti menjanjikan. Nah, menarik sekali nih Pak Agus. Juga kalau saya lihat berarti ini sebagai kolaborasi juga ya Pak ya, bahwa Bapak kan sebagai pengusaha swasta, Bapak bekerja sama. Dapat memberikan pemahaman seperti apa sih sebenarnya menghitung tarif pelayanan air limbah domestik, dan di mana di dalam pedoman yang telah kita susun bersama-sama terkait tarif ini sudah mencoba kita melihat apa saja item-item yang harus masuk di dalam melakukan perhitungan tarif, dan juga sudah sesuai dengan kaidah-kaidah pola perhitungan tarif. Nah, tadi juga Pak Nugroho menyampaikan ya terkait bagaimana mendorong integrasi PDAM antara integrasi pengelolaan air minum dan air limbah yang dilaksanakan lewat PDAM. Karena kita tahu sama-sama salah satu permasalahan dalam pengelolaan air limbah ini adalah masalah kelembagaannya. Sebenarnya kita menyerahkan kepada pemerintah daerah untuk lembaga pengelolanya, apakah mau UPTD atau mau BLUT atau mau PD. Dan saat ini kita mencoba mendorong, kita dari pemerintah pusat mendorong adanya integrasi dalam pengelolaan air minum dan air limbah. Dan ini juga sudah tertuang di dalam RPJMN 2020-2024, yaitu mendorong integrasi air minum dan air limbah. Bahkan di dalam RPJMN ini kita ditargetkan minimal ada 3 PDAM yang bertambah dalam pengintegrasian. Jadi saat ini mungkin ada sekitar plus minus 6 kali ya PDAM yang selain mengelola air minum juga mengelola air limbah, dan diharapkan ini akan terus bertambah. Kenapa sebenarnya kita ingin mendorong keterlibatan PDAM ini dalam pengelolaan air limbah? Karena kita melihat selama ini bagaimana kemampuan PDAM dalam melakukan pengelolaan pelanggan. Jadi kita harapkan dengan sudah adanya kemampuan PDAM ini dalam pengelolaan pelanggan, ini merupakan menjadi salah satu peluang untuk peningkatan pelayanan pengelolaan air limbah domestik. Kemudian terkait komitmen PUPR dalam memberikan atau membantu daerah-daerah yang akan mengembangkan pengelolaan air limbah domestik ya. PUPR sampai sejauh ini berkomitmen untuk tetap mendorong pengelolaan atau mendorong pengembangan pengelolaan air limbah domestik, tidak hanya lewat memberikan bantuan pembangunan infrastruktur kepada kabupaten kota, terutama infrastruktur yang terkait dengan air limbah domestik, dengan persyaratan bahwa kabupaten kota itu sudah memenuhi versi yang kita minta untuk pembangunan infrastruktur. Tetapi di samping itu juga PUPR juga memberikan fasilitasi pembinaan teknik. Nah, ini karena kita melihat tidak cukup kita hanya memberikan infrastruktur saja kepada pemerintah daerah, tetapi kita juga harus memberikan pembinaan teknis. Nah, ini yang sering kita melakukan kolaborasi ya bersama-sama dengan IWOS, bagaimana kita memberikan pembinaan kelembagaan, bagaimana kita memberikan pembinaan tarif, dan juga penyusunan perda. Karena kita melihat bahwa melalui pembinaan non-teknis ini justru akan mendorong keberlanjutan dari pengelolaan air limbah tersebut. Kemudian tadi yang terakhir Pak Sutrisno, saya salut dengan Pak Sutrisno. Tadi Pak Sutrisno menyampaikan lulus SMA, langsung berpikiran untuk memulai usaha ya, usaha, tidak ada keinginan, maksudnya udah punya keinginan lah ya, masih muda untuk mencoba membuat usaha sendiri, dan usaha itu adalah usaha yang saya pikir tidak cukup populer, yaitu usaha penyedotan pengumpulan lumpur tinja. Ini merupakan salah satu hal yang perlu kita hargai ya. Oleh sebab itu perlu kita mendorong adanya kolaborasi. Misalnya bagaimana caranya supaya
perlu ada kerjasama dengan PDAM dalam penyedotan lumpur tinja, karena dengan adanya kerjasama tersebut akan memberikan kepastian usaha. Jadi seperti Pak Sutrisno memiliki kepastian usaha bagi pengusaha jasa truk penyedotan lumpur tinja. Nah, kemudian juga tadi juga menyinggung terkait layanan lumpur tinja terjadwal ya, dengan layanan lumpur tinja terjadwal, bahwa dengan adanya skema layanan lumpur tinja terjadwal ini akan memberikan manfaat ya, tidak hanya manfaat bagi penyedotan tinja, tapi juga manfaat bagi banyak pihak. Mungkin itu Bu Asri yang bisa saya tanggapan yang bisa saya berikan kepada ketiga pemateri pada sore hari ini. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak sekalian, saya sangat mengapresiasi upaya-upaya yang dilakukan oleh semua yang terkait di dalam pengelolaan limbah domestik ini atau pengelolaan lumpur tinja. Ibu dan Bapak sekalian, saya mau menyorot penjelasan dari Pak Aris bahwasanya aspek subsidi silang itu merupakan satu solusi yang sangat baik, karena tentu saja kita bisa pastikan bahwa pengguna-pengguna jasa pengelolaan lumpur tinja itu kebanyakan dari kalangan yang mungkin tidak terlalu memprioritaskan penanganan lumpur tinja itu. Jadi kalau kita mau tanya kepada warga mana prioritas pembiayaan di dalam rumah tangganya, saya rasa bisa jadi kalau kita bertanya ke 100 orang warga, saya menduga tidak sampai 10 orang bisa memprioritaskan atau menempatkan pembiayaan pengelolaan lumpur tinja ini pada pembiayaan rumah tangganya. Itu saya menduga seperti itu. Nah, dengan adanya subsidi silang, saya rasa akan mengurangi beban biaya masyarakat pada umumnya. Utamanya karena kita tahu bahwa problem lumpur tinja di kalangan warga itu sebetulnya perhatiannya ada pada ketika itu bermasalah. Jadi ketika lumpur tinja itu sudah menimbulkan masalah di dalam rumah tangganya, misalnya mampet dan sebagainya, nah itu baru disebut sebagai sesuatu yang patut ditangani. Tidak secara rutin mereka memberi perhatian kepada lumpur tinja, apalagi mereka yang tidak tahu di mana letak septic tanknya dan sebagainya. Ibu dan Bapak sekalian, jadi masalah subsidi silang tarif ini merupakan salah satu solusi menurut saya, dan saya sangat apresiatif atas upaya-upaya yang dilakukan oleh lembaga terkait. Kepada Pak Nugroho, saya juga sangat apresiatif karena ada keinginan dan ada satu semacam upaya untuk memastikan bahwa pengelola lumpur domestik atau limbah domestik itu adalah lembaga yang sudah teruji dengan penilaian, dengan struktur penilaian yang sudah sangat bagus tadi. Nah, namun demikian saya pikir tadi kita perlu sarankan ya bahwa kalau memang pengelolaan ini bertumpu penuh pada kelembagaan PDAM, maka menurut saya penyiapan kapasitas PDAM ini itu yang harus segera ditingkatkan sedemikian rupa sehingga mungkin hitungan 1-2 tahun ke depan kita sudah bisa memperoleh
kesiapan PDAM yang cukup untuk hal tersebut, sehingga aspek-aspek pembiayaan dan sebagainya dapat kita hitung secara tepat. Untuk Mas Mas Agung, Agung Pak. ya, Iya. Agung Sustrisno ya. Saya rasa upaya yang saudara-saudara di Solo lakukan itu merupakan satu hal yang patut dicontoh di berbagai tempat. Meskipun demikian, memang untuk keseluruhan pembicara tadi, saya ingin menyampaikan semacam opini bahwa ada satu hal yang harus kita perhatikan di dalam paradigma pengelolaan limbah domestik kita, yaitu bahwa seolah-olah kalau kita menyebut pengelolaan limbah domestik atau pengelolaan lumpur tinja, itu langsung terhubung, pikiran kita langsung terhubung kepada penyedotan. Artinya pembicaraan kita terarah kepada penanganan ketika limbah domestik tadi itu harus diselesaikan, harus diselesaikan dampaknya karena menumpuk atau sudah menyumbat dan sebagainya. Nah, ini menurut saya perlu juga didiskusikan kembali paradigmanya, karena bukankah kita sebetulnya akan lebih baik jika mengalihkan pembiayaan itu bukan pada semata-mata penanganan, misalnya penyedotan dan sebagainya itu, tetapi pada upaya-upaya edukasi, semacam edukasi kepada warga untuk melakukan pencegahan dampak atas adanya limbah domestik yang tidak terkelola secara benar. Nah, tentu misalnya letak ketika misalnya seseorang akan merenovasi rumah atau membangun rumah, itu biasanya yang diperhatikan desain kamar, desain lantai dan seterusnya. Itu jarang sekali orang memperhatikan bahwa seluruh desain rumah itu harus dimulai dari bawah, dan yang paling bawah dari rumah kita itu kan adalah sumur dan sumur dan septic tank. Nah, ini yang kita tidak perhatikan, sehingga tata letak dan sebagainya itu bisa menjadi hulu dari problem yang ditimbulkan oleh adanya limbah domestik ini tadi. Sehingga menurut saya paradigma pengelolaan limbah domestik yang akan kita biayai di dalam konteks ini itu adalah harus terpadu, mulai dari proses-proses pencegahan dengan cara edukasi yang tepat dan juga tentu saja penanganannya itu ketika ini sudah harus dilakukan penyedotan dan pengolahan dan sebagainya. Saya rasa demikian, moderator. Baik, Pak Mortaza, terima kasih banyak.